Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih dan sukacita Natal. Kiranya kita semua mengalami damai sejahtera di bumi dan damai sejahtera di sorga bersama Kristus yang begitu mengasihi kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kuduslah namamu mengatasi langit dan bumi. Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, dan Tuhan yang ajaib. Malam ini kembali kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai dan menolong kami di sepanjang hari yang kami lalui hari ini, dan firman-Mu menguatkan kami. Berkatilah kami dengan hati yang mengerti saat kami mendengarkan pengajaran firman-Mu malam ini, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin sebagian besar dari orang Kristen sudah merayakan hari Natal tahun ini. Hari Natal merupakan hari yang sangat penting bagi kita, karena kita memperingati hari ini dengan mengingat kasih dan kebaikan Allah dalam menjangkau dan memulihkan umat manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam drama-drama Natal selalu terselip kisah tentang 3 orang Majus yang datang mengunjungi bayi Yesus dengan membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Ensiklopedia Alkitab menuliskan bahwa jumlah orang-orang Majus yang datang diperkirakan adalah 3 orang berdasarkan jumlah persembahan mereka, namun jumlah itu tidak dapat dipastikan karena ada tradisi Kristen yang menyebutkan bahwa jumlah mereka adalah 12 orang. Terlepas dari berapa orang Majus yang datang mengunjungi bayi Yesus, ada satu pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, yaitu bahwa Tuhan juga lahir bagi orang-orang Majus. Orang-orang Majus di sini diperkirakan adalah ahli nujum agamawi non-Yahudi yang menarik kesimpulan dengan mengamati bintang bahwa seorang raja agung bangsa Yahudi sudah lahir. Tradisi Kristen juga mempercayai bahwa orang-orang Majus ini adalah raja-raja berdasarkan Mazmur 72 ayat 10 dan Yesaya 49 ayat 7. Mari kita membaca kedua ayat itu. Mazmur 72 ayat 10, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Yesaya 49 ayat 7. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Seperti halnya orang-orang Majus, sebagian dari antara kita dibesarkan di tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Kita mungkin berasal dari latar belakang agama dan kepercayaan yang memuja ilah lain atau yang mempercayai ramalan-ramalan bintang. Seperti halnya orang-orang Majus, sebagian dari antara kita mungkin memiliki kemampuan finansial yang melimpah. Namun demikian, kedua hal itu tidak boleh menghalangi kita dari mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah lahir bagi semua orang di dunia, apapun juga latar belakang dan kepercayaan mereka ataupun kemampuan finansial mereka. Baik orang Majus maupun para gembala, baik orang-orang kaya maupun orang-orang miskin, Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk datang kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 15,
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan Yesus telah lahir dan mati bagi semua orang. Semua orang bisa menerima anugerah keselamatan asalkan benar-benar bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tuhan Yesus tidak pernah melihat latar belakang kehidupan seseorang ataupun kemampuan finansialnya, melainkan Tuhan Yesus melihat hati orang-orang yang bersungguh-sungguh mencarinya untuk datang kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini kita semakin diberkati dalam pertumbuhan rohani kita dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami sehingga meninggalkan segala kemegahan sorga untuk lahir ke dunia ini bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Malam ini saat kami beristirahat, berkatilah kami dengan perlindungan-Mu yang sempurna dan damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami. Angkatlah semua beban, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kami, serta gantikanlah dengan sukacita dan kekuatan di dalam Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, sebab kami percaya Engkau pasti memelihara kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi setiap hamba-Mu yang melayani sebagai gembala. Berikanlah kerendahan hati dan karunia-karunia rohani yang akan memperlengkapi mereka dalam memelihara domba-domba-Mu. Jadikanlah mereka gembala-gembala yang sejati, yang memelihara semua domba dengan kasih dan ketulusan hati. Berikanlah mereka hikmat dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam penggembalaan mereka. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai dan menaungi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap pelayan-Mu yang sedang melayani di ladang misi dan pekabaran Injil. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi mereka. Cukupkanlah semua yang mereka perlukan. Kirimkanlah orang-orang untuk menolong dan mendukung mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Berikanlah berkat-berkat yang melimpah bagi bangsa kami. Berkatilah Indonesia sebagai negara yang kuat, makmur, dan membawa damai bagi negara-negara di sekitar. Pakailah Indonesia sebagai berkat bagi dunia, dan berikanlah hikmat, keberanian, kejujuran bagi para pemimpin negara kami. Lindungilah mereka saat mereka menjalankan tugas-tugas kepemimpinan di Indonesia. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.